Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Cindy Mami Ameliana yang merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya semester 2 prodi S1 Kebidanan. Di video kali ini masih seperti video sebelumnya di topik biolistrik, namun kali ini yang kita bahas biolistrik pada sel saraf dan jantung. Terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Pertama, saraf, lalu lengkung refleks saraf, lalu yang ketiga pada jantung. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sistem saraf yang pertama. Sistem saraf merupakan serangkaian kompleks dan bersambungan terdiri dari jaringan saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari serabut-serabut saraf untuk mengatur serta mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh seperti melihat, bergerak, hingga mengendalikan kerja dari berbagai organ tubuh. Dalam menjalankan fungsinya, sistem saraf manusia terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah otak, sumsum tulang belakang, serta neuron atau sel-sel saraf. Mekanisme sistem pada saraf terdapat 3, yakni input sensorik, lalu yang kedua aktivitas integratif, lalu yang ketiga output motorik. Mari kita pahami lebih lanjut mengenai anatomi dan fungsinya. Yang pertama, mengenal sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia merupakan kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh, di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespons keadaan darurat, dan mengingat. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi seperti menggerakkan otot, bernafas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, anatomi sistem saraf manusia. Utamanya, sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian-bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat yakni sebagai berikut. Yang pertama ada otak, yang merupakan organ tubuh berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori pada manusia. Otak sendiri terdiri dari otak besar atau cerebrum, lalu otak kecil, cerebellum, ada batang otak, brainstem, dan bagian-bagian kecil yang lainnya yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak atau meninges. Selain itu, terdapat cairan cerebrospinal yang mengalir mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Lalu ada sumsum tulang belakang yang merupakan bagian tubuh terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lain dan juga sebaliknya. Lalu selanjutnya ada neuron, yang merupakan bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respons. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian dasar, yakni bagian sel, dendrit, dan akson. Lalu yang selanjutnya bagian sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh atau seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf somatik yang merupakan sistem saraf bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan saraf sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respons. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Lalu yang kedua ada sistem saraf otonom yang merupakan sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari 2 cabang, yaitu saraf simpatik untuk mengatur respons tubuh saat terjadi ancaman atau stres, flight or fight, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks, rest and digest. Selain itu, berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dibedakan menjadi saraf kranial, yakni 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial
untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik pada tubuh. Lalu ada saraf spinal, yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai penghantar impuls dari tubuh ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Lalu yang ketiga, terdapat fungsi sistem saraf manusia. Fungsi utama sistem saraf adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Dengan kata lain, sistem saraf manusia ini berperan sebagai pusat pengendali tubuh untuk menerima dan menerjemahkan informasi dari seluruh bagian tubuh dan mengirimkan sinyal atau pesan dari tubuh untuk merespon rangsangan. Adapun sejumlah fungsi organ tubuh yang memerlukan peran dari sistem saraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kognitif untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Lalu fungsi motorik untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Lalu sensoris panca indera seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Yang selanjutnya fungsi sistem kardiovaskuler dan pernapasan seperti detak jantung dan laju pernapasan. Lalu ada respons terhadap ancaman, stres, dan rasa nyeri. Lalu menjalankan fungsi pencernaan, mempengaruhi produksi hormon pada sistem endokrin, dan memengaruhi proses neurobiologis tubuh seperti tidur, proses penyembuhan, dan penuaan. Lalu ada memengaruhi proses reproduktif tubuh seperti pubertas. Dan kita masuk ke poin yang kedua, yakni mekanisme penghantaran impuls. Sel saraf yang sedang tidak aktif mempunyai potensial listrik disebut dengan potensial istirahat. Jika ada rangsang seperti sentuhan, potensial istirahat berubah menjadi potensial aksi. Potensial aksi yang merambat dari sel saraf ke sel saraf berikutnya dalam bentuk arus listrik disebut dengan impuls. Impuls dapat dihantarkan melalui beberapa cara, diantaranya melalui membran sel atau akson pada saraf dan sinapsis. Yang kita bahas pada video kali ini adalah penghantaran impuls melalui membran sel atau akson. Terdapat 3 bagian, yakni penghantaran dengan cara polarisasi, lalu depolarisasi, dan repolarisasi. Polarisasi merupakan keadaan saat membran sel dalam keadaan istirahat atau sedang tidak menjalankan impuls. Keadaan polarisasi ini ditandai dengan membran keluar bermuatan positif sedangkan membran dalam bermuatan negatif. Lalu ada depolarisasi yang merupakan keadaan saat adanya impuls pada membran sel menyebabkan perubahan permeabilitas membran sel. Keadaan depolarisasi ini ditandai dengan membran luar neuron bermuatan negatif dan membran dalam bermuatan positif. Lalu yang terakhir ada repolarisasi, merupakan keadaan pemulihan untuk kembali kepada keadaan istirahat atau polarisasi. Ketika proses repolarisasi, membran tidak dapat peka terhadap rangsangan disebut periode refraktori. Bisa dilihat pada gambar yang sudah ditayangkan. Pada polarisasi, keadaan istirahat membran neuron yang memiliki muatan positif di membran luar dan muatan negatif di membran dalam. Lalu pada depolarisasi, keadaan membran neuron ketika ada rangsangan atau impuls yang membalikkan muatan pada akson yang terkena impuls, yaitu muatan positif di dalam membran sedangkan negatif di luar membran. Lalu pada repolarisasi, keadaan membran neuron ketika polaritas membran dipulihkan setelah lewatnya impuls. Membran neuron memulihkan keadaannya. Muatan positif pada membran luar mengandung ion Na positif, lalu muatan negatif pada membran dalam mengandung ion K positif. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu sinyal listrik dari otot atau elektromiogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Salah satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dan 25-2000 serat otot atau sel yang berhubungan dengannya melalui motor end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran dan sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai dari potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Pengukuran semacam ini dilakukan dengan menggunakan sebuah elektroda yang sangat halus atau mikroelektroda yang dimasukkan melalui membran otot. Lalu kita masuk ke poin yang keempat, yakni sinyal listrik dari jantung atau elektrokardiogram. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan.
Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium atau SA, atau juga disebut penajuk jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun, kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun bergantung pada saraf yang terletak di luar jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus atrioventricle AV yang memicu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga kedua ventrikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali berulang. Depolarisasi dan repolarisasi jantung menyebabkan arus mengalir di dalam badan, menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektrokardiogram atau EKG adalah perekaman potensial listrik antara dua titik yang terletak di berbagai lokasi permukaan tubuh. Kita masuk ke poin yang kelima. Faktor-faktor yang memengaruhi konduksi impuls saraf, laju impuls saraf. Antara lain, ada myelinasi neuron. Ini meningkatkan kecepatan transmisi sinyal dibandingkan dengan neuron yang tidak bermyelin, dengan memungkinkan impuls saraf melompat secara efektif dari satu node Ranvier ke node Ranvier lainnya, di mana tidak ada selubung myelin. Hal ini dikenal sebagai konduksi garam. Lalu yang faktor yang kedua ada suhu. Peningkatan suhu meningkatkan kecepatan konduksi karena membran menjadi lebih permeable terhadap ion. Pergerakan ion-ion tertentu dari luar ke dalam neuron dan sebaliknya, inilah yang mengawali impuls saraf. Lalu yang ketiga ada diameter akson. Akson yang diameternya lebih besar akan lebih cepat menghantarkan impuls listrik dibandingkan akson yang diameternya lebih kecil. Rasio luas permukaan terhadap volume adalah penyebabnya. Akson yang diameternya lebih besar akan memiliki laju difusi ion yang lebih rendah atau kebocoran lebih sedikit sehingga konduksi lebih cepat. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yakni lengkung refleks saraf. Ketika tangan tidak sengaja menyentuh benda yang panas seperti wajan panas atau api, tubuh secara otomatis menarik tangan dari sumber panas tersebut. Dalam proses tersebut tidak terlibat kesadaran karena tubuh secara spontan menghindari bahaya. Gerakan tersebut yang dimaksud dengan gerak refleks. Mekanisme gerak refleks melalui jalur yang dinamakan sebagai busu refleks. Dilansir dari Ensiklopedia, busu refleks terbagi menjadi dua, yaitu monosinaptik dan polisinaptik. Mekanisme gerak refleks monosinaptik. Gerak refleks monosinaptik adalah yang paling sederhana karena hanya melalui dua jenis neuron, yaitu saraf aferen atau neuron sensorik dan saraf eferen atau neuron motorik. Berikut merupakan mekanisme gerak refleks monosinaptik. Lihat bahwa mekanisme diawali dengan stimulus atau rangsangan dari luar. Rangsangan tersebut akan dirasakan oleh reseptor yang kemudian mengirim impuls listrik tentang apa yang dirasakan pada neuron sensorik. Impuls kemudian dikirim oleh neuron sensorik ke sumsum tulang belakang. Impuls lalu dikirimkan lagi ke neuron motorik. Dilansir dari Lumen Learning, neuron motorik kemudian memberikan stimulasi singkat pada spindle otot sehingga menghasilkan kontraksi otot atau efektor. Kontraksi efektor itulah yang menyebabkan gerak refleks pada tubuh. Gerak refleks monosinaptik menghasilkan gerak yang sederhana, misalnya ketika bagian bawah lutut terbentur atau diketuk oleh suatu benda, maka tungkai kaki secara otomatis maju ke depan. Lalu mekanisme gerak refleks polisinaptik. Gerak refleks polisinaptik merupakan gerak refleks yang kompleks. Refleks polisinaptik tidak hanya menggunakan dua jenis neuron, melainkan neuron tambahan yang disebut dengan neuron delay. Berikut merupakan gambaran bagaimana mekanisme gerak refleks polisinaptik. Secara garis besar, mekanisme refleks polisinaptik hampir sama dengan mekanisme refleks monosinaptik. Bedanya, impuls dari neuron sensorik yang masuk ke sumsum tulang belakang tidak langsung disambung ke neuron motorik, melainkan melewati neuron delay terlebih dahulu. Neuron delay merupakan interneuron yang berada dalam sumsum tulang belakang dan menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron delay kemudian mengirimkan impuls ke neuron motorik dan dilanjutkan ke efektor untuk menciptakan gerak refleks. Bedanya dengan monosinaptik, neuron delay dapat berkomunikasi dengan bagian tubuh selain yang berada dalam
musuh refleks. Hal tersebut tidak hanya menciptakan gerak refleks sederhana, melainkan juga koordinasi antara banyak refleks dan juga kemampuan beradaptasi dengan keadaan. Artinya, tidak hanya efektor yang bergerak dalam gerak refleks, melainkan anggota tubuh lainnya. Misalnya, ketika kita tidak sengaja menginjak pecahan kaca di lantai, yang menginjak kaca akan mengangkat dari lantai sebagai bentuk gerak refleks, namun kaki yang lain tetap di lantai dan juga bersiap untuk menopang berat seluruh tubuh, sehingga tubuh tidak akan jatuh ketika kaki menginjak kaca. Kaki yang menginjak kaca itu terangkat. Ini merupakan salah satu contoh hasil koordinasi dari gerak refleks polisinaptik yang rumit. Fungsi neuron sensorik pada lengkung refleks lutut adalah untuk menerima rangsangan dari reseptor yang akan diteruskan ke sumsum tulang belakang. Contohnya, ketika lutut dipukul, akan langsung tertekuk karena refleks. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu jantung. Pada poin yang pertama, kita membahas morfologi jantung. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh kita. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, kematian pun bisa terjadi loh. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu tentang anatomi jantung. Yang pertama, terdapat perikardium. Jantung berada pada rongga berisi cairan dan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium berada pada bagian tengah. Perikardium adalah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan luar, lalu ada miokardium, lapisan tengah, dan endokardium, lapisan dalam. Terdapat beberapa katup dalam jantung. Yang pertama ada katup pulmonal, berfungsi mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian ada katup mitral, berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen di paru-paru, mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Lalu ada katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Jika kita tidak menjaga kesehatan jantung, perikardium bisa meradang sehingga menyebabkan perikarditis. Sementara bila bagian endokardium dan miokardium yang meradang, kita akan mengalami endokarditis atau miokarditis. Lalu bagian jantung yang kedua terdapat serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Lalu yang ketiga, terdapat bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle ini merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor atau CO2 dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Lalu yang keempat, terdapat katup. Perhatikan pada gambar anatomi jantung, terdapat 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Yang pertama, katup triskupit mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Lalu ada katup pulmonal mengatur aliran darah dan dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian ada katup mitral berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir ke serambi kiri ke bilik kiri. Lalu katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta yang merupakan arteri terbesar pada tubuh. Pada beberapa orang, katup jantung mungkin tidak berfungsi semestinya, sehingga menyebabkan penyakit pada katup jantung. Lalu yang kelima ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis
terang serta gelap. Pengamatan secara seksama menggunakan mikroskop maka akan tertampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Otot dalam jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian. Nah, pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut dua fase siklus jantung, yaitu ada sistol, yang merupakan jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua ada diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Tekanan darah yang meningkat pada arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan dua angka yang terkait dengan tekanan darah. Tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Sebagai contoh, tekanan darah 120/80 mmHg menggambarkan tekanan sistolik 120 dan tekanan diastolik 80. Otot jantung dapat melemah atau memiliki kelainan struktur, yaitu kardiomiopat. Lalu yang keenam ada pembuluh darah. Perhatikan pada anatomi jantung, ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri. Pembuluh darah jantung yang ini kaya akan oksigen karena berfungsi memompa darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk beberapa arteri, yaitu arteri left anterior descending atau LAD berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Lalu ada arteri left circumflex atau LCX, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Pada arteri koroner kanan bertugas memasuk darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, SA atau sinoatrial, dan AV, atrioventrikular. Arteri koroner akan bercabang menjadi arteri right posterior descending dan arteri marginal kanan. Bersama dengan LAD, arteri koroner kanan membantu memasok darah menuju sekat jantung. Pembuluh darah pada jantung dapat menyebabkan masalah seperti penyakit jantung koroner dan aterosklerosis. Kedua kondisinya menandakan adanya penyumbatan pada pembuluh jantung. Lalu yang kedua ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen di seluruh tubuh kembali ke jantung, ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Lalu yang ketiga ada kapiler. Pembuluh darah ini bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Kita masuk ke poin yang kedua, yakni cara kerja sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung adalah sistem yang terbentuk dari sekelompok sel-sel dan nodus yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu sinoatrial node, atrioventricular node, lalu ada atrioventricular bundle atau bundle of His, serta Purkinje fibers. Berikut masing-masing penjelasannya. Setiap jantung berdetak terdapat impuls listrik yang dikirimkan oleh sistem konduksi jantung dan dialirkan pada bagian-bagian tertentu. Adapun langkah-langkah dan cara kerja sistem konduksi jantung, yakni yang pertama, nodus SA mengirimkan sinyal listrik menuju atrium jantung. Lalu atrium jantung yang menerima sinyal listrik tersebut akan berkontraksi. Nodus AV akan menunda pengiriman sebagian sinyal listrik sampai atrium selesai memompakan darah ke ventrikel jantung dan memastikan tidak ada darah yang tersisa di atrium. Sebagian sinyal listrik tersebut akan dibawa ke anteroventricular bundle menuju Purkinje fibers guna memberikan perintah pada ventrikel untuk berkontraksi dan memompakan darah ke seluruh tubuh. Terdapat beberapa perbedaan pada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, perbedaan pada letak. Pada otot polos terletak di dinding lambung, usus, dan organ dalam lain kecuali jantung. Lalu pada otot lurik terletak pada rangka, ia melekat pada rangka. Lalu otot jantung terletak pada jantung. Lalu yang kedua ada jumlah inti. Otot polos ada banyak inti sel. Lalu yang otot lurik hanya ada 1, otot jantung juga ada 1. Lalu perbedaan bentuk,
otot polos berbentuk gelendong, lalu otot lurik bentuknya silindris memanjang, lalu otot jantung berbentuk silindris dan bercabang. Lalu perbedaan pada struktur. Struktur otot polos bergaris-garis, lalu pada otot lurik ototnya bentuknya polos, lalu pada otot jantung bergaris juga, bergaris memanjang. Lalu perbedaan yang kelima ada cara kerja. Tipe kerjanya pada otot polos volunteer, lalu pada otot lurik dan otot jantung involunteer. Baik, sekian video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.